pertemuan kita hari ini kita akan kemarin kan kita sudah sedikit tentang Excel. Nah, hari ini saya akan ngasih trik tentang di Word. Apa namanya tindak lanjut dari teman-teman yang kemarin minta di Word seperti apa. Begitu. Nah, saya harap teman-teman nanti mempersiapkan pertanyaan atau mungkin ada yang mau ditanyakan dan teman-teman bisa bertanya. Sebelum kita mulai seperti biasa, saya mau tunjukkan video dulu sebentar saja supaya nggak tegang gitu ya, santai kita bisa berkuliah dengan tenang dan tentunya refresh pikiran kita. Oke. Ya, direkam lagi Mbak Erni. Ya, ya. Share screen saya sudah muncul belum? Ya, gimana Oma? Ya, gimana? Ya. Hah? Oh, bagian jawabnya tapi dengar. Oh, sebentar nanti tak coba ya. Soalnya ini kan kita pakai pakai rekaman masuk, coba berarti ini tak buat itu. Sebentar. Aduh, inputnya berarti harus tambah. Oh, jelas sekali, Pak. Jelas, Pak. Suaranya jelas. Nah, Pak, aku tidak. Kalau saya tidak masuk malahan. Kebalian, nanti coba saya ulang lagi. Teman-teman, suara saya terdengar? Oke. Ya. Oke ya. Saya itu nonton film sebentar. Apakah share screen-nya sudah muncul di layar Anda? Oke. Sebentar aja kok, tidak lama-lama. Videonya sebentar karena ya mungkin tapi punya makna yang dalam ya teman-teman. Artinya saya sih menyadari bahwa saya hidup di jalan. Kenapa? Karena tiap hari ternak teri ya, antara anak istri. Nah, dari situ memang begitu cepat sehingga memang ada baiknya memang bersabar dalam perjalanan jauh lebih baik. Maka kalau teman-teman ini sering agak milenial mengikuti perkembangan zaman, pasti sebelum mudik itu ada lagu yang terkenal yang baru di apa namanya dipopulerkan dan sampai hari ini populer. Kira-kira tahu lagunya apa? Nggak tahu semua ya? Mbak Eri nggak tahu Mbak Eri? Cek. Kasih clue lagunya hati-hati di jalan ya toh. Iya
Iya, bener kan? Loh tapi momentumnya bener sebelum pas mau lebaran lagunya keluar hati-hati di jalan. Emang bener hati-hati di jalan. Bukan saya nggak cah tulus sih, cuma ya ikut-ikut aja. Mbak Eri tahu Mbak Eri lagu hati-hati di jalan? Nggak apa, puji Tuhan masih masuk milenial gitu. Nggak ini hanya sekilas saja. Oke, terima kasih teman-teman. Saya juga kemarin juga habis dari perjalanan, jadi lagu itu menyertai perjalanan saya. Saya sudah mulai masuk ke Word sebentar. Saya share screen dulu. Oke, share screen saya sudah muncul ya teman-teman, kelihatan ya? Sudah muncul? Oke. Teman-teman, ini saya bilang pakai Microsoft Word 2016 dan tidak ada halangan kalau teman-teman mau upgrade ke 2019 pakai 2013 it's okay, tidak masalah. Nah, pada prinsipnya kita Word ini sampai hari ini memang banyak yang memakai, tapi sampai hari ini juga belum tergantikan, sehingga Word ini memang masih primadona lah di pasar tentang word processor, karena paling enak Word dan semuanya sudah bisa pakai. Nah, memang kelebihannya Word itu banyak dan saya kira belum bisa tergantikan, tetapi ya ada hal yang memang kayak begini. Masih punya saya ada keterangannya Word Product Activation File. Jadi ini memang produknya masih bajakan, belum terupdate gitu ya. Kalau beli gimana Pak? Kalau saya nggak salah 1 juta kayaknya. 1 juta kan mending buat apa ya? Buat beli yang lain ya daripada menurut saya. Tapi kalau teman-teman yang sudah financial freedom ya toh, loss berapa dibeli ya toh, loss pokoknya. Nah, yang mungkin perlu diketahui beberapa trik. Saran saya yang pertama itu hafalkan namanya shortcut. Ini dulu mungkin. Kenapa saya minta hafalkan shortcut? Nah, nanti saya kasih dulu aja nanti ya di tracker, karena akan sangat mempermudah kita untuk melakukan formatting atau melakukan tindakan atau melakukan istilahnya pekerjaan jauh lebih mudah. Jadi itu yang setidaknya untuk memudahkan kita untuk bekerja di Word gitu. Nah, saya set dulu yang pertama, mungkin ada clue yang seperti kemarin saya tunjukkan dulu di untuk file ini saya kira nggak ada masalah. Oh ya, teman-teman mungkin coba saya cek dulu Word Anda kira-kira Word berapa ya teman-teman, supaya kita nggak jet lag. Word Anda Word yang berapa? Bisa bantu jawab. 2016 terus 2013, it's okay. Sudah paling tidak 10 ke atas itu sangat menolong. Ada yang masih pakai Word 2007. Saya kira itu paling jadul mungkin 2007, atau yang masih pakai laptop zaman dulu atau pakai PC itu masih yang pakai Word 2003. Ya, Office 2003 mungkin barangkali di antara kita ada. Ya. Nah, jadi kendalanya, apakah kendala apa ada? Sebelumnya 2003 ke bawah itu pakai yang namanya ekstensi, misalkan DOC ya, DOC. Nah, itu pakai 2000 saya besarkan aja. Ini untuk tahun 1997 sampai 2003. Nah, setelah 2003 maka muncul ekstensinya adalah DOCX. Mungkin teman-teman belum perhatikan ya. Ada tambahan X. X-nya itu XML, kepanjangannya XML. Jadi kalau teman-teman mengkonversikan dari DOCX
ke DOC itu filenya jadi lebih besar. Dan kalau Anda dari DOC ke DOCX itu jauh lebih kecil. Nah, itu bedanya dikompres. Nah, XML itu untuk mengkompresi sebuah dokumen, bahasanya disederhanakan. Oke, saya tidak akan banyak sini, tapi saya banyak juga kesini teman-teman. Saya kasih dulu file. Nah, saya kira fungsinya sama, new, open, save as, ada bisa semua. Nah, kalau tak tanya Anda, kalau dari Word pindah mengkonversi ke PDF, caranya bagaimana? Ada yang berbagi pakainya apa? Oke, nyimpennya 2 kali bisa. Jadi tinggal di sini ada apa? Save as-nya kemana? Tinggal ganti gini. Gitu ya Mbak Erni. Erni betul ya, PDF betul ya, gitu ya. Betul ya Mbak Erni ya. Ada cara lagi selain itu, diapakan? Kita selain kita save as, kita bisa pakai yang namanya sebentar buatnya lari. Oke. Slide saya belum berubah ya, bentar. Bisa, lah itu bisa pakai ekspor. Bentar. Tadi langkah pertama seperti itu, tadi seperti Mbak Eri, tinggal save as ke PDF. Bisa juga di print. Contoh, file, print, terus printnya di sini pilih jangan Epson tapi pilih ada namanya Microsoft Print to PDF atau Nitro PDF Creator, itu kalau terintegrasi sama Nitro ya. Kalau misalkan pengen ke print Microsoft Print to PDF seperti itu. Nah, nanti otomatis mau nyoba ya, silakan saya coba ya. Surat, saya simpan surat. Jadi mudah teman-teman, tinggal itu aja, print to PDF gitu. Nah, sini tak buat entire aja ya supaya ndak bingung. Oke, terus tuh suratnya di mana Pak? Ini suratnya. Suratnya di sini. Nah, sudah keluar PDF-nya seperti itu. Atau ada cara lain lagi, mungkin ada yang terlewat di saya, ada yang caranya lain lagi. Itu aja. Nah, sekarang tak tanya, kalau dari PDF ke Word gimana? Saya pengen ngerti. Ada yang mau berbagi? I love PDF. Itu online ya Mbak, gratis, bayar berapa? Kalau gratis kan ada batasan ya. Ujian. Oke, ada yang lain lagi? Mbak Rumi, Mbak, ada maksimal, betul, karena gratis ya. Yang lain boleh komentar loh. Saya sampai harus kalau misalkan
Siapa yang pernah PDF ke Excel? Bisa nggak PDF ke Excel? Belum pernah PDF Excel? Ya pasti semuanya harus diawali. Misal jadi kalau mau PDF ke Excel ya harusnya dari Excel PDF baru PDF ke Excel. Kalau PDF ke PPT, ayo PPT ke PDF bisa ya. Mungkin teman-teman nanti belum mungkin tidak begitu banyak dinamika karena paling hanya Word sama picture. Nanti kalau ada yang lebih tinggi lagi, ada nggak teman-teman dosen dari dosen yang file PDF-nya nggak bisa di print? Pernah menemui nggak bisa di copy, hanya bisa dilihat. Pernah ketemu nggak? Punya siapa Mbak Evi? Pernah ya? Punya siapa? Tempat kerja ya? Kalau di tempat kerja iya. Ya sana. Maaf ya teman-teman, gangguan kalau di rumah itu ada yang gangguan gitu. Kalau memang ada triknya. Saya ada software-nya juga. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu yang atau nanti kalau misalkan Anda punya masih ada file PDF-nya, coba kasih ke saya. Coba saya masih bisa nggak kalau pakai software. Jadi saya ada software yang ngelok PDF, nggak bisa, hanya bisa dilihat dan di printnya juga nggak bisa, cuma dilihat, di copy juga nggak bisa. Nah pakai software itu bisa unlock semuanya. Kalau mau berkenan nyoba kasih contoh, boleh kok kirim ke saya coba. Barangkali software saya masih bisa. Nah ya memang sih ada istilah kredensial ya, nggak boleh di kayak penelitian nggak boleh di copy dan sebagainya. Tapi untuk misalkan untuk kita coba untuk pembelajaran ya bolehlah untuk kita test case seperti itu. Nanti kalau ada yang masih punya file PDF yang terkunci, coba nanti kirim ke saya kalau ada gitu ya. Nanti saya contohkan. Oke, saya kembali. Kalau yang download yang berbayar yang seperti apa Mbak Erni? Ya kalau berbayar nah itu langganan gitu, nggak bisa gratis langganan. Dan dulu dosen saya curhat Undip itu bayar jurnal langganan sebulan itu 1M, langganan jurnal 1M sebulan. Ya sudah lah, itu kan Undip gitu ya, jadi ngaksesnya banyak. Mungkin life hacknya minta aksesnya teman-teman di Undip, nyebut merek, minta akses teman-teman yang punya aksesnya. Barangkali ada teman di Undip atau di mana, pakai aksesnya ke sana. Jadi kalau misalkan gini Mbak Erni atau mungkin teman-teman yang lain ya, pengen nggak ke jurnal yang kekunci, nah cobalah Anda main ke atau ke Undip atau kemana yang punya akses internet. Dan biasanya kalau kita pakai akses internet di sana itu masih bisa ditembus, dalam arti memang ada istilahnya kerjasama. Tapi kalau kita sekarang di luar nih ya, wah nggak bisa seperti itu. Jadi mungkin saran saja buat teman-teman yang pengen punya teman yang jaringannya luas, coba pinjem ID-nya atau istilahnya pakai wifi di sana lah, itu biasanya bisa. Atau coba ke perpusnya Undip, itu sepertinya bisa ngakses kemana-mana kalau punya waktu, gitu ya. Sibuk Pak kerja. Ya ini ya cerita saja yang gimana? Iya betul. Jadi kalau kita
subscribe gitu kalau memang artinya kita memang harus ada yang memang free. Jadi gini Bu Desi, ada yang jurnal yang kita harus subscribe, tapi kita nggak bayar ya, kita dapat yang free. Tapi kalau memang ada lagi yang dikhususkan yang bayar gitu, jadi ya wajar seperti itu karena memang dibuat seperti itu. Hmm. 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 Ya itu supaya saya lihat, kalau saya mengarang-arang begini kan susah gitu ya. Nanti coba kirim ke saya itu ya. Oke, terus saya masuk lagi sebentar, buatnya masih lupa. Nah, ini live hack aja buat teman-teman yang akan sudah nulis proposal atau nulis karya tulis dalam bentuk apapun. Seringkali kita ada masa namanya bullet and numbering. Bullet and numbering itu yang mana Pak? Gini, kan pasti ada gini ya, bab 2 gitu ya. Terus bawahnya modelnya kalau di farmasi apa? Latar belakang gini, 2.1 gitu. 2.1 latar belakang. Betul nggak sih? Saya nggak hafal soalnya. Betul nggak? Apa? Terus bawahnya oh gitu ya, gitu. Nah ya, iya betul, BB terus B gitu ya, NN dan sebagainya. Jadi kalau Anda pengen runtut gitu ya, maka saran saya adalah life hack-nya adalah Anda buat dulu subtemanya. Jangan Anda latar belakang dikata-katai buahnya gitu ya, terus baru balik numbering, itu akan kesulitan. Demikian juga seperti ini. Maka jauh lebih baik Anda buat balik numbering dulu. Kasih aja ini tanda ini ya, A gitu ya. Dasar, misalkan ini saya sembarang ya, dasar teori. Terus misalkan apa ya, misalnya teori farmasi misalkan, rumah sakit. Ini saya sembarang ya, laporan. Nah teman-teman, kalau Anda misalkan bedakan, kalau misalkan Anda buatnya satu tok begini ya, dasar teori. Nah, bedakan kalau misalkan Anda buat gini, saya kelihatannya teori, terus Anda di sini mengata-ngatai, dalam arti banyak gitu ya, mengata-ngatai buahnya panjang berparagraf-paragraf, nanti kelewatan teman-teman ya, dalam arti nanti bawahnya akan rusak. Sehingga saran saya, kalau Anda membuat sebuah laporan atau karya tulis atau apapun, silahkan buat dulu subbabnya menggunakan bullet numbering sehingga tidak terpisah seperti itu. Karena kalau terpisah nanti pasti nggak rata, susunannya nggak rata, dan mungkin jadi bingung kok bisa begini lagi seperti itu. Kira-kira kalau Anda buat, apakah seperti saya atau Anda satu paragraf dulu diketik terus baru melanjutkan lagi kok subbabnya, atau gimana? Kalau teman-teman di sini gimana? Nah, itu punya ya, karena memang tidak diurutkan dari awal, maka saran saya buat dulu subbab-subbabnya. Entah Pak lah, saya kan belum ada pikiran, iya nggak apa-apa, yang penting kayak gini nih, sudah ada subbab seperti ini.
Jadi Anda mau kasih judul CCCC, FF nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting di sini sudah ada subbabnya. Jadi di sini ada hapus. Nah, ini Anda sesuaikan di sini aja. Ya kan? Maka semua kan nggak ada masalah. Ini ada kopas ada hurufnya. Itu. Jadi saran saya seperti itu supaya ada tidak bermasalah bukan di kemudian hari ya, di langkah selanjutnya. Terus yang sering ya di sini juga bisa format painter juga bisa jalan juga, bisa ya, misalkan ya bener juga, misalkan ini tak kasih bold, tak copy tak format painter atasnya ya, ikut semua sama juga bermanfaat di sini. Oke, terus saya mau gini, kira-kira kalau teman-teman ada kendala enggak kalau di penulisan di farmasi, karena kebetulan saya tidak bimbing ya, adakah perbedaan itu, ketemu enggak, misalkan lembar pengesahan hurufnya I2 halaman, terus nanti bab 1, 1, 2 gitu, ada kendala enggak, cara ngatasinya gimana kalau teman-teman di sini? Kesusahan, mau tak kasih cara yang gimana Bu Desi? Nah, saran saya gini teman-teman, kalau Anda ngalami gitu kan, kita kasih dulu page number aja lah. Kita kasih page number, kan di insert ada page number di sini, page number paling bottom of page. Nah, ini kan 1, ya kan? Kita setting aja. Klik kanan, format page number. Nah, di sini kan tinggal ganti I gitu ya, I. Nah, kalau kira-kira kalau misalkan mau kan gitu menggabungkan, Anda pakainya apa? Supaya nanti kalau ketemu bab 1, bab 2, 3 nanti akan ngikuti. Caranya pakai apa? Cara yang manual tadi, pakai YouTube tadi caranya susah. Nah, ini tak kasih yang sederhana. Anda pengen yang rumit apa yang sederhana? Kalau yang rumit mungkin bisa lihat di Facebook, YouTube. Nah, yang sederhana teman-teman, kalau Anda buat seperti itu, Anda buat dulu 1 halaman pengesahan. Jadi file mover untuk laporan KTI misalkan, jangan jadi semua halaman dalam 1 file. Nah, kalau saya 1 file misalkan halaman pengesahan, nah itu saya buat 1 file. Terus baru file kedua isi dalam arti bab 1 sampai selesai. Nanti kan Anda print dulu pakai dibuat PDF. Setelah buat PDF baru gabungkan pakai merge PDF. Ada yang pernah belajar menggabungkan PDF enggak? Di I Love PDF ada Mbak? Ada ya Bu Evi. Jadi Bu Evi paling gampang untuk misalkan halamannya beda, Anda Bu Evi file 1 itu halaman pengesahan yang dari daftar hadir, daftar hadir, cover dan sebagainya, pengesahan. Nah, itu kan pakai Romawi I2 dan sebagainya. Nah, nanti di bab 1 Anda pakai halaman 1 sampai seterusnya. Lah itu Anda PDF kan digabung. Jadi Anda tidak sulit. Kalau mau ngedit juga tidak masalah. Seperti itu. Ini yang sering saya lakukan seperti itu. Kok Pak Priyo nggak mau cara yang di YouTube? Saya sih jujur daripada ribet
paling gampang karena gini, kita punya mindset ya, punya salah yang begini. Kalau kita buat PDF buat Word di sini ya, di laptop saya ini, terus saya buat tak masukkan di laptopnya Bu Patriana, ya itu settingannya berubah. Itu yang apalagi kalau Wordnya berbeda. Punya saya 2016, punya Bu Patriana 2019, pasti ada settingan atau halaman yang berubah seperti itu, sehingga memang menurut saya loh ya, saya nggak mau ambil resiko dengan menggabungkan semuanya itu dalam satu file. Pasti saya pecah-pecah seperti itu, satu supaya memudahkan pengeditan, dua untuk untuk menyesuaikan formatnya jauh lebih mudah seperti itu. Nah, gabungan dalam bentuk Word, saran saya ke PDF dulu baru digabungkan. Karena kalau Word digabungkan dengan format yang sembarang gitu, maksudnya yang pasti berantakan seperti itu. Jadi kalau formatnya kan begini ya, kayak Mbak Eri, kalau kita nggak pakai misalkan sebenarnya pakai namanya brick page brick, cuma untuk penerapannya itu tidak semudah itu gitu ya, karena pasti berubah. Ini contoh lagi, kalau misalkan Anda ketemu begini, enggak pernah ngalami gini, ini saya pengen, ini kan 3 halaman nih, saya pengen halaman kedua itu bentuknya landscape, kira-kira Anda gimana? Ada yang pernah enggak halaman 2 pakainya landscape, halaman 1 3 pakainya potret. Aduh, potret yang gimana Pak? Potret itu yang berdiri, landscape yang tidur. Pernah ketemu seperti itu? Ngalami? Oh belum. Oke. Misalkan nih tak tunjukkan. Saya pengen jadi pakainya pack grid. Jadi kalau misalkan saya sini di halaman 2 saya di layout, terus ada tabel ini. Nah, ini kan ada papernya, saya pengen landscape. Nah, ini ada keterangannya teman-teman. Kalau pilih wall dokumen, saya klik wall dokumen ya, maka semuanya akan jadi landscape. Gitu. Size-nya tak buat dulu. Wah, ini letter beda, bingung. Nah, ini jadi landscape. Awalnya adalah potret seperti ini. Nah, ya toh. Supaya terus kemudian kalau tadi kan semua jadi landscape ya. Kalau kita pengen halaman ini aja Pak yang kita buat landscape ya, berarti kita buat di sini. Kursornya taruh di paling akhir, terus di sini layout, di sini ada landscape, terus ini pilihan teman-teman perhatikan. Di sini ada pilihan this point forward. Artinya adalah yang landscape adalah halaman setelah kursor. Sebentar. Jangan-jangan settingan saya tidak keluar. Settingan saya tidak keluar ya? Tidak keluar ya? Settingan saya keluar ya? Kelihatan tidak settingan saya? Sampai ya ini. Nah, ini udah naik gitu, tak buat itu aja ya. Entire aja. Ben kelihatan. Nah, ini udah kelihatan entire saya. Kelihatan enggak entire saya? Mouse-nya seluruh layar saya. Kelihatan ya? Oke, terima kasih. Saya ulangi ya. Kalau kita pengen menjadikan halaman 2 ini landscape. Nah, berarti kita tinggal kursornya taruh di halaman di poin terakhir. Di poin terakhir ini. Terus kemudian di menu layout kita pilihnya landscape. Terus kita buat this point forward. Saya klik. Saya oke. Nah, ini
potret, ini landscape. Lah Pak, ini pengennya halaman 3 seterusnya pakainya potret Pak. Ya berarti kita gini kan, halaman 2 gimana? Oke, masih suaranya nggak bisa diangkat. Nah di halaman 2 ini teman-teman, kita buat potret lagi di halaman 3. Jadi di sini kita taruh, kita klik layout, kita ganti potret, ini ganti this point forward. Oke. Nah, tahu bedanya ya teman-teman ya. Waduh kecil ya. Jadi halaman 1 ini potret, halaman 2 landscape, halaman 3 potret lagi. Nah itu triknya juga untuk teman-teman memakai 2 layer seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya. Oh gitu. Pakai yang ini. Sebetulnya kan ya wajar ya kalau pengen yang dibuat bayar ya. Kalau memang ada batasannya ya, saya coba ya. Saya sukanya pakai namanya simple PDF. Saya bukan pakainya small PDF. Ini nggak promosi, saya nggak dibayar untuk promosi. Nah teman-teman bisa pakai small PDF ini untuk semua. Ada mengkompres dan sebagainya, kita lihat semua alatnya. Dan memang ini gratis, tetapi saya bilang tetapi loh ya, pasti ada batasan waktunya gitu. Ada buka kunjung sampai terakhir ada menggabungkan beberapa file PDF. Ini saya coba dulu kira-kira berapa yang kita bisa pakai. Bentar. Nah, saya sesuaikan dulu. Oke, kelihatan ya share screen saya ya. Nah, ini kita tinggal gabungkan saja berapa file PDF. Misalkan kita pilih file ya. Saya punya berapa file ini? Saya open, saya gabungkan. Ini online teman-teman, tetapi memang pasti ada batasannya gitu. Jadi kalau memang teman-teman mau pakai, silahkan software yang ini tinggal gabungkan file aja. Nah pilih opsi, nah ya toh muncul berapa, terus kita gabungkan PDF gitu aja. Ini saya artinya ini menggunakan small PDF. Jadi kalau saran saya kan ada batasannya tuh lah. Anda pertama pakai Elio PDF. Nanti kalau pengen udah habis, Anda ganti yang lain seperti itu. Supaya nah ini contoh. Jadi filenya tak gabung. Kalau saya sendiri pakai namanya Simple PDF. Simpo. Nah, share screen saya kelihatan teman-teman. Simpo. Nah, ini pakai merge sama split. Jadi ini menggabungkan. Kalau ini split. Jadi misalkan PDF-nya 1 halaman
contoh, kalau paired kan gabung, kalau simply itu memisahkan. Ini saya open, terus saya coba ini select by everyone, jadi satu halaman. Ini saya split, maka akan ada 24 file. Saya oke, saya lihat filenya lah, ini ada 24 otomatis gitu. Jadi pecah satu halaman seperti itu. Pak pakai yang lain boleh silahkan. Jadi silahkan pakai hikmat. Nah, saya sih ngomong hikmat karena apa? Karena kalau teman-teman Pak pakai ini habis Pak, pakai I love PDF habis harus bayar lah. Silahkan gunakan cara untuk pakai tool lain yang masih bisa gratis seperti itu. Kalau nggak pengen bayar. Saya juga pakai Nitro PDF. Nanti teman-teman kalau ada ya silahkan pakai Nitro PDF, itu lebih komplit juga. Pak bayar, ya memang aslinya bayar, tapi kan orang Indonesia masih bisa pakai cara lah supaya yang harusnya bayar jadi tidak bayar. Itu. Oke. Saya pakai Nitro Pro 10. Nitro Pro. Silakan. Memang softwarenya itu gratis, tapi kalau gratis kan terbatas. Tapi kalau sudah yang pro atau misalkan sudah unlock, itu bisa semuanya. Oke. Sebetulnya di Word itu ada fitur yang paling powerful, tapi nggak kaitan dengan KTI. Makanya saya mau jelaskan nantilah, coba di akhir aja, atau kalau ada yang ingin belajar namanya mail mode. Jadi mail merge ya toh. Jadi seringkali mail mode ini dijadikan tes bagi karyawan yang baru masuk pakai mail mode. Mail mode itu untuk apa sebetulnya? Untuk membuat undangan, istilahnya gampangnya undangan ya. Supaya apa? Supaya nanti kita nggak perlu ngetik lagi nama by nama. Bayangkan kalau misalkan kita buat undangan gitu ya, misalkan undangan ulang tahun. Ada yang mau ulang tahun, bisa dibantu komtingnya. Ada yang mau ulang tahun, supaya saya. Ada yang mau ulang tahun enggak? Siapa yang mau? Bu Foni. Iya, Bu Foni mau ulang tahun, Bu Foni. Oh, masih lama. Yang deket-deket gak ada. Mbak siapa? Mbak Erni habis ulang tahun. Erni tanggal berapa Mbak Erni? Oh, 7 persis kok. 7 Mei. Nah, jadi bisa pakai namanya mail mode ya. Jadi kalau kita membuat undangan gitu ya, undangan kepada satu kelas gitu ya, banyak siapa aja. Nah, kalau kita buat manual, kita kan pasti ngopi namanya satu-satu. Jadi kalau ini di Google Meet kita ada 70 anak, maka kita harus buat 70 halaman. Seperti itu. Tapi kalau kita pakai mail mode, kita cukup 1 halaman saja, tapi nanti bisa kita simpan, atau istilahnya kita bisa buat satu halaman saja gitu. Contoh misalkan ya, undangan kepada ulang tahun dan sebagainya. Saya nggak nyiapkan template. Nah, kita pakai ini. Nah, kita harus buat namanya dulu. Caranya gimana Pak ya? Kita pakai namanya mailing. Karena ini select recipient belum ada isinya, ya kita type new list. Ya. Tapi kita buat customize kolom dulu, kita hapus semuanya aja dulu biar ada. Kita rename aja. Nama depan, nama. Oh, nama depan, oke. Misalkan siapa? Boleh dibantu namanya? Eri siapa Mbak Eri?
Widiani. Gini ya. Maaf lah kalau salah. Terus siapa lagi ya? Purbo. Saya apa? Daisy. Siapa nih ya? Siapa lagi contoh? Foni. Siapa lagi ya? Yang sering tak panggil. Yang Firly, oh ya, dari Ken Saras. Nah, kok enggak ada suaranya ya? Siapa lagi ya? Uri, betul. Siapa lagi? Tri Hartati, Oma. Oke. Nah, ini saya oke dulu teman-teman. Ini harusnya banyak ya, saya oke dulu. Nah, ini saya save dulu, kasih nama kelas. Terus, filenya kok belum ganti. Nah, ini kita isi resepsi karena sudah ngetik, kita pakai use an existing list. Nah, ini tadi kita pakai kelas MDB. Nah, setelah itu kita masukkan nih insert match field. Nah, ini kan nama depan yang sudah kita isi kan. Klik nama depan. Jadi di sini langsung otomatis nih kepada ini kan masih fill nama depan. Nah, kita pakai ini kan preview result, diklik. Nah, langsung muncul nih undangan kepada Eri Widiani, Purbo, pakai Daisy, Foni. Nah, Firly lah ini dipakai untuk ketika kita buat undangan. Jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu gitu ya, semua sudah ada mailmode-nya. Jadi kita kalau nilai atau apa lah itu gampang. Nah, harusnya ngasih contoh ya di nilai ya. Nah, besok aja deh. Yang penting ini dulu aja supaya nanti kita tahu, Anda tahu tentang koneksi seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, siap. Oh iya, kendalanya seperti itu. Daftar isinya nggak bisa otomatis. Memang semua cara ada plus minusnya. Kalau memang daftar isi kan ada yang otomatis ya ngikuti. Nah, kalau saya lebih seneng nggak otomatis, tapi ya memang kita punya banyak cara sih. Saya nggak ngomong salah, boleh. Ya, lebih nyaman di mana gitu aja. Memang nggak bisa otomatis. Dan mungkin kalau diajari kalau pakai Zotero enggak untuk daftar pustaka, pakai enggak, diajari enggak pakai Zotero? Oh enggak ya. Pakai aplikasi Zotero, jadi kutipan-kutipan itu bisa gampang gitu ya mengutipnya. Enggak harus ada pluginnya juga sih, namanya Zotero. Bu Maya yang biasa main begitu. Ya itu Mbak Kurnia, kendalanya kalau memang kita buat manual, ya kendalanya adalah nggak bisa pakai daftar pustaka secara otomatis, tapi secara manual tetap bisa. Terima kasih. Ya, daftar isi maksudnya. Kok daftar? Daftar pustaka sih pakai Zotero, tapi daftar isi juga begitu. Nggak bisa otomatis. Ada lagi teman-teman? Habis ini masih ditunggu Bu Devi ya. Gimana tadi? Gimana? Boleh buat boleh kelempar di WA saya. Oke, siap. Ini contoh loh teman-teman, test case bukan untuk hebat-hebatan, enggak, test case aja. Artinya someday kalau Anda dapat file PDF seperti ini, Anda harus tahu harus apa gitu. Nggak usah di blow up, aku bisa, nggak perlu. Karena kalau kamu bilang aku bisa buka, nanti yang punya file PDF akan lebih membuat sebuah akan lebih dikunci lagi caranya. Gimana ya ngomongnya ya? Mending stay full, kelihatannya bodoh. Kalau misalkan temennya tanya, kasih tahu nggak apa-apa, tapi
Apa? Nggak tahu. Emang website WA saya namanya siapa? Mana belum masuk nih? Kosong 81. Loh, paling gampang pakai WA. Oh, iya ya. Kayaknya namanya itu deh. Ya. Saya juga nggak hafal namanya siapa. Salah ya. Sambil nunggu teman-teman. Ya. Gimana? Kita lihat case-nya ya. Ada yang PDF yang bisa di-download nih sama teman-teman. Download, tapi setelah buat download itu nggak bisa di-print, nggak bisa di-copy. Nah, itu ada sistemnya sendiri. Jadi kita bisa kunci. Tapi kita juga bisa buka kuncinya itu gitu. Nah, kita coba. Saya sambil nunggu WA-nya ya, Mbak Evi. Nah, ini nih. Siap. Saya share screen aja ya. Biar semuanya nggak ada yang disembunyikan. Ini saya simpen. Terus saya buka. Ini ya filenya ya. Ini nggak rahasia loh ya. Mbak Evi, ini ya begini maksudnya ya. Nggak bisa ini kan nggak bisa disimpan, nggak bisa di print ya. Nah, ini ada kata secure di sini. Betul ya, secure. Nah, kita coba kita pakai tadi small PDF. Sebetulnya saya dulu ada softwarenya tapi kok hilang. Jadi di sini kita lihat dulu semua alatnya di sini nih. Buka kunci PDF. Ini saya pilih PDF-nya. Kecepatan enggak? Enggak ya. Terus saya ambil filenya tadi. Saya upload. Ini rahasia kita loh ya. Rahasia kita. Saya unduh. Sebentar, tapi ini ada bintangnya Pro. Sebentar. Nah, ini saya buka. Semoga berhasil. Nah, ini sudah bisa terbuka, Mbak. Printnya sudah bisa nih, print. Kelihatan enggak? Gampang apa sulit? Oh, coba aja sih gampang. Nah, jadi ini kan juga bisa save dan sebagainya. Jadi teman-teman silahkan kalau mau mencoba seperti itu. Mungkin adakah? Ini contoh aja sih. Sebenarnya banyak kok. Saya sebenarnya punya Nitro itu, coba ya. Pakai Nitro mau enggak ya? Sebentar. Saya kan punya Nitro. Nitro tak buka dulu Nitro saya. Ini sedikit. Ini hanya untuk pembelajaran loh ya. Nanti pakainya sebentar, saya dulu tuh pakai namanya APDF. Ini coba bisa enggak ya? Buka kunci bisa enggak? Sebentar. Saya nyoba dulu yang nanti kalau enggak ada ini yang secure tadi, secure. Ini secure. Nah, ini ada klik here, nggak diizinkan teman-teman. Nah, ini kan keluar ya, printing not allowed, change document not allowed. Nah, masalahnya jadi ini kalau di itu nggak mau masuk. Kalau di sini ternyata nggak mau protected ya, terprotected.
Nah, saya sih punya ya apa namanya yang sederhana, saya lupa pakainya apa, tapi kalau ini bisa pakai aman, lebih baik pakai yang ini tadi, ini small PDF, lebih gampang. Sudah artinya nanti coba saya tak cari, saya lupa, besok pertemuan minggu depan saya diingatkan ya softwarenya apa. Saya sih ingat namanya APDF softwarenya, tapi ya itu lupa ingat. Untuk membuka kunci APDF di sini ini lebih sakti lagi kalau misalkan untuk, nah ini kayaknya ini deh, nah ini kayaknya ini deh, dia lebih bisa membuka apa namanya, tapi ya ini ada bayinya nih loh, jadi artinya mungkin terbatas. Berapa sih harganya? Wow, ini harganya ya, ampun $69 dan sebagainya. Ini itu aja kok, apa namanya, contoh saja. Jadi Anda boleh pakai cara lain, boleh bebas. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan kembali? Ini sudah jam, nanti ditunggu Bu Devi, saya nggak enak. Ada yang mau tanyakan kembali? Ya. Kalau misalkan ini saya nggak kejawab ya, nanti silahkan WA lagi atau kita pas ketemu lagi aja di sini, enggak apa-apa. Gitu ya Mbak Eri dan mungkin teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada kendala apa ya kita coba selesaikan bareng-bareng. Begitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Siap. Satu, memang sesuaikan wordnya, nggak ada cara lain gitu ya, karena jadi spasinya rengket ya Mbak, rengket bahasa Indonesia. Terbatas ya. Itu punyanya siapa ya Mbak Eri? Punyanya siapa? Nah, punyanya Mbak Eri semua. Jadi barangkali wordnya Mbak Eri yang perlu diupdate satu. Kalau itu kendalanya, kalau semuanya dosen seperti itu. Nah, sama cek and recheck, kira-kira temanmu yang lain ngalami hal sama enggak? Kalau temanmu ngalami hal yang sama, berarti ada masalah di sumbernya. Tapi kalau masalahnya di Mbak Eri saja, maka berarti upgrade wordnya. Nah, untuk cara ngatasi upgrade word, atau makanya kalau saya tanya itu dosennya siapa di farmasi bisa ditangani, maka saya akan artinya memfollow up ini ke prodi. Tapi kalau saya lihat hampir semua laptopnya teman-teman di farmasi itu ya support lah untuk 2016 2019, nggak ada yang ketinggalan lah, saya ngomongnya gitu, maksudnya kan seperti itu. Nah, kalau memang ada yang lama banget nih buatnya 2003 masuk ke 16 19 ya pasti rangkat semua, dan itu solusinya nggak ada, solusinya diedit manual di spasi sendiri, karena itu memang given ya, nggak bisa diubah gitu Mbak Eri. Ya Mbak Eri, mungkin teman-teman ada lagi, sudah jam 8. Ya, setahu saya bisa tuh, ada passwordnya juga sih, kita bisa ngasih password kalau misalkan ya cuma gini ya Mbak,
saya nggak bisa jamin seberapa aman kalau kita protected. Buktinya setelah diprotek pun masih bisa dibuka. Nah, artinya yang mungkin kalau kita pengen memprotek ya silakan diprotek. Ada itunya kok di Nitro, apa yang low apa saja boleh ngeprint tapi nggak bisa di copy, atau nggak boleh ngopi tapi bisa ngeprint. Nah itu kan tergantung kita mengeset dari Nitro kita seperti apa gitu ya. Penasaran, silakan dicoba. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Oke teman-teman, baik admin kelas karyawan, terima kasih. Nanti masih ada, mungkin ada yang mata kuliah Bu Devi. Dan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Saya berdoa setiap kita atau orang kita kasih sekeliling kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat semuanya. Selamat malam teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas. Iya, yang bingung WA aja, yang bingung ya. Ya,